Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Zela TV. Dan kali ini kita ada di daerah Majalaya. Tepatnya kita ada di Pondok Pesantren Darul Fitrah. Darul Fitrah, ya betul, Darul Fitrah. Kita ada di pondok pesantrennya Ustadz Ajimam. Dan alhamdulillah katanya hari ini ada jadwal ruqyah, tapi kita kesiangan. Harusnya itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Cuman Kiki tadi baru bangun jam 12 ya Bu ya? Iya. Jadi ini kita kesiangan, tapi alhamdulillah saya WA beliau dan beliau bangunin. ya, beliau katanya bisa, tapi ditanganin sama timnya karena beliau udah kecapean. Yang penting kita silaturahmi aja dulu ya Bu ya. Iya, Terus kali ini iya. kebetulan Ibu tadi ada main ke rumah gitu. Iya, jadi jadi bisa sekalian ikut. aja diajak gitu biar Ibu lihat proses ruqyah itu seperti apa, proses pengobatan Kiki itu seperti apa biar Ibu tahu gitu. Yaudah, sekarang kita langsung aja yuk di depan. Ini pondok pesantrennya nih, nyatu gitu sama pondok pesantren. Biasa ngambil jambu. Tuh yang matang Ki, yang yang matang ya. tuh. Boleh. Tuh yang matang, tapi nggak bisa ngambil. Tak ini nih. Nih, Ki. Yang ini tah. Itu mah keras. Apa? Pengen apa Ki? Ngalas dulu. Iya tuh. Ini teh Ki, ini kobong. Tuh. Kalau pesantren ke tempat kayak gini kobong. Kobong. Ada tempat-tempat ini anak-anak. Itu mikrofon. Ki dulu pernah pesantren? Pernah jadi anak pesantren nggak? Hah? Enggak. Pernah? Pesantren di mana Bu Kiki Bu dulu? Pesantren kuliah. Kuliah Kuliah subuh. Kuliah subuh. Di mana masjidnya ya? Katanya di masjid. Ada Bu. Nah, kalau itu mah enak. Manis. Manis kayak gitu. Mana coba lihat muka manisnya tuh. Asik. Cibi-cibi. Oke, Pak Ustadznya ada dan muka Ciki langsung bersinar. Ketemu Pak Ustadz. Harap dimaklum ya. Oke, masukin. Pakai lighting, Pak. Assalamualaikum. Ya, macet banget. Mana teh Kiki? Ini Teh Kiki. Wah, paling saya. Ini mamahnya Kiki, Pak Ustadz. Salah, damang kan? Tuh, Ayo. akhirnya Pengen kita tahu ke sini, Pak Ustadz. Ayo, pastinya tuh. Ini teman-teman baru selesai banget. Ya, maaf ya mengganggu, bukan di jam yang pas waktunya gitu. Karena Kiki baru bangun pas tadi Oh gitu. Enaknya pagi sih ya Mama. Iya. Sayang dan sama mama. Ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget minumnya. Dari tadi sebenarnya. Ayo kan, di sini aja Antum. Allahu Akbar. Pak Ustadz langsung aja ngobrol nggak apa-apa nih? Boleh, boleh. Kemarin Kiki pinjam dulu Ki mikrofonnya. Setelah ruqyah itu, Pak Ustadz, Iya. kemarin Kiki setelah ruqyah itu malah jadi kayak yang kayak dulu lagi Kembali gitu. ke awal. Kembali Oh, ke ingat, awal. lebih ingat. Jadi linglung. Saya kan sempat lihat videonya tuh. Heeh. Yang sama Buya di Iya. luar nangis. Iya. Itu diapain emang di luar? Sama Jadi Buya? apa-apain. Diajak ngobrol. Iya, cuma ditenangin. Habis itu teriak-teriak, nangis. Enggak, abis nangis itu yang Pak Ustadz lihat di video itu ditenangin kan? Udah tenang, terus masuk lagi, mau ruqyah lagi kan lanjut. Iya. Terakhir ruqyah sama Buya. Hmm. Setelah ruqyah pulang ke rumah masih biasa gitu. Pak Ustadz. Pas besok paginya, Kasih. terus dari tubuhnya itu keluar kayak cairan bau bangke, Pak Ustadz. Dari tubuhnya. Dari itu. Oh. Heeh, gitu. Kalau keluar cairan bau sih sebetulnya bagus ya. Iya. Karena setelah diruqyah itu emang keluar
yang Iya. buruk-buruk keluar. Soalnya saya belum pernah gitu nyium bau bangkai kayak gitu. Oh, Saya gitu. sampai muntah-muntah, maaf gitu Wah, Pak Ustadz di siap. rumah. Gitu. Iya. Apa mungkin kata aku ini efek ruqyah gitu? Ya bisa jadi. Kalau seperti darah kotor keluar atau cairan bau busuk keluar, itu bisa jadi tanda baik sebetulnya. Iya. Kalau dalam sisi penanganan ruqyah. Iya. Tapi kalau tadi sampai apa? Lebih ingat lagi. Sama linglung Pak Ustadz. Linglung lagi ini kan harus dicari tahu nih, harus didiagnosa sebetulnya kasus awalnya apa sih gitu. Iya. Kan sayangnya kemarin kan saya cuma di awal doang tuh. Ah. Habis itu sama Ustadz sama siapa? Kau Pak Buya ya. Jadi lebih lama sama beliau lah, lebih banyak ngobrolnya sampai maghrib ya sama beliau ya. Sampai maghrib ya, mau isya. Sampai mau isya tuh. Jadi saya belum sempat diagnosa lebih dalam kemarin teh gimana gitu. Iya. Jadi Kiki tuh sekarang teh Pak, jadi pandangannya Pak Ustadz kosong lagi gitu. Kemarin kan udah pas ketemu Pak Ustadz, udah isi kan ngeliat orang tuh bener fokus gitu. Udah Kalau enak. sekarang kayak ngelamun lagi gitu, ngulang. Jadi kasusnya tuh intinya dia tuh broken home sama kasus pernikahan yang tidak berjalan lancar gitu. Sama mantan Ya, suaminya. jadi inget terus gitu. Tidak sama bisa suaminya menerima tuh udah udah kenyataan. dicerai ya? belum? Udah, ya Bu. Udah. Ini ibunya. Udah dicerai. Iya. Subhanallah. Tapi tidak bisa menerima. Oh, belum menerima, bisa menerima kenyataan. Ya, gitu. Ada mimpi buruk nggak Kiki? Habis di ruqyah. Abis di ruqyah mimpi nggak? Ya itu kan Pak Ustadz susah tidur, dianya nggak tidur. Susah sampai sekarang. Ini mah alhamdulillah udah 2 hari Oh, tidur. baik, subhanallah. Jadi Masih ini, masih kangen sama dia Ajis. Aziz namanya, sama Aziz. Masih Pak Ustadz kan abis dari situ teh kabur dari rumah Pak Ustadz. Kemana? Kabur nggak tahu kemana. Dia ngejual HP 100.000 buat ongkos ke Karawang dalam kondisi dia belum stabil. Oh, Dan subhanallah. saya dapat info karena Kiki kan udah masuk YouTube ya, jadi orang-orang udah kenal gitu. Jadi banyak netizen yang ngasih kabar. Kebetulan ada di Purwakarta ini Pak Ustadz. Baik, baik. Dia loncat dari motor katanya. Jadi Eh, minta tolong naik ke Grab motor. sebelumnya? Enggak, jadi ke motor minta tolong, ada orang yang mau berangkat kerja. Nebeng katanya Kiki minta antar ke sana ya. Beliau mungkin bantu gitu. Cuman mungkin salah jalan. Oh, Dia takut Kiki mungkin. tahu jalan itu. Mungkin juga nggak tahu. Pokoknya pikiran Kiki mungkin takut juga mau dibawa kemana sama laki-laki. Berarti dia udah ada pikiran jaga diri. Dia loncat sendiri, loncat dari motor. Sedangkan itu jalur lintas banyak truk apa. Tak ada ibu-ibu warung yang ngeliat. Dibantu sama beliau. Dibantu terus kenal Kiki lah. Katanya ini mah sering ada di Rian TV katanya gitu. Ah, gitu. Lalu ngasih kabar ke kita. Katanya tolong dijemput. Nah, pas dijemput Pak Ustadz dalam keadaan kayak nggak sadar. Was-was gitu. ya, orang linglung ya. Nah gitu. Jadi sampai rumah juga dia nggak bisa tenang Pak Ustadz. Jadi di rumah tuh nggak duduk, gelisah gimana Pak Ustadz, bolak balik sampai saya kewalahan kemarin mah. Setelah pulang ruqyah itu, makanya itu saya mau konsultasi apa pengaruh ruqyah atau gimana. Intinya ini kayak gini nih. Kayak gini. Ini udah agak mendingan. Gak mau mandi Pak Ustadz? Masa? Padahal biasanya sehari bisa sampai 4 kali dia mandi. Gak mau gosok gigi. Apa yang menyebabkan Kiki begitu apa Ki? Tuh. Ada nggak motivasinya dari mana itu kayak begitu? Bisikan kah? Ada bisikan atau apa kamu gak mau mandi tuh? Ini gak mau diobatin sama Pak Ustadz. Ada. Dulu ada pas lahiran. Ada yang bilang gini, sempurnakan aing siapa ya? Apa? Ada yang bisik cina ke dia pas dulu habis ngelahirin, Bilangnya sempurnakan aing cina gitu. Sempurnakan aing. Di sebelah Takut. mana Di ngomongnya? sebelah Kanan mana? kiri? Kupingnya yang mana yang ngomong sempurnakan aingnya? Yang kiri. Di kiri cina Pak Ustadz. Ingat. Subhanallah. Terus dia sering cerita Pak Ustadz kalau di rumah gitu. Saya juga pernah mimpi nih Pak Ustadz semenjak ngurus dia. Saya mah dulu nggak pernah ngimpi-ngimpi, tidur mah tidur ya Pak Ustadz. Muat. Nah, pas ngurus Kiki di rumah, saya teh mimpi ngeliat kunti terbang, kuntilanak terbang. Terus pas turun dilihat mukanya muka si Kiki yang dulu pas jadi ODGJ gitu. Aku teh kok kuntinya mukanya si Kiki nggak takut kalau mukanya kayak Kiki mah sih aku teh gitu. Terus dia juga bilang nih cina ada kunti semalam nyamperin aku. Dia mau ngapain ke aku ngeliatin tapi mukanya kayak dia. Ustaz gitu. Subhanallah. Sering ngintip katanya di kamar. Aku tes jadi merinding Ustaz gitu. Itu kejadian sudah lama ya? Enggak, baru sebulan yang lalu mungkin. Pulang dari ruqyah apa yang dirasain sama Kiki? Wah, itu dia aja, bukan dirasain lagi. Kayak kembali lagi. Kayak kembali kayak dulu. Nah, iya. Iya. Jadi Ketawa sendiri, nangis sendiri gitu. 20% Ustaz. Tuh, kayak gini tuh.
Duduk sini, duduk sini. Duduk di sini dekat Pak Ustaz. Dekat. Jadi 20% padahal kondisinya itu sebelum saya bilang udah Iya, ada biarin di mungkin sini dekat Pak 80%. Ustaz. Iya. Ya, enggak apa-apa. Bahkan kita udah berhentiin sama obat medis ya. Udah kita sempat berhentiin sebelum ke Ustadz itu karena itu dia. Udah bagus gitu. Udah bagus intinya dianya. Udah soleh, udah ini. Kemarin tapi sempat saya lihat dia tuh sempat sholat ya, sempat jadi makmum lain sebagainya. Iya memang. Cuman memang ada katakanlah reaksi yang tidak wajar ya. Iya itu dia. Seolah-olah kembali seperti dulu. Nah, iya itu. Ya itu dia yang kita mau konsultasi tuh. Baik, baik, subhanallah. Tapi saya tidak menyalahkan Rukiah atau apa ya, Iya, karena intinya kan itu mah proses balik lagi pengobatan. ke Kiki gitu. Makanya saya pengen lanjut gitu. Ya. Kalau gara-gara di rupiah nggak mungkin. Iya, nggak Iya, mungkin. karena Nggak orang mungkin. berobat kan. Nah, tapi kalau karena Kikinya tersuges ya oleh Nah, oleh iya. kata-kata mungkin sama Buya kemarin kan didekati ya, ditenangkan bisa jadi. Cuman saya tidak menyimak sih waktu itu ya, kan saya di dalam tuh Iya, betul. latihan. Sayangnya saya nggak menyimak apa sih yang disampaikan Buya motivasi untuk Kiki gitu kan. Alhamdulillah ada ibunya ini, Masya Allah. Dijemput dari mana? Ibunya rumahnya kebetulan dekat saya di Antapani. Oh begitu. Ibu kapungkur karuhun anu gaduh cepengan waktu dari dulunya ya, waktu masih katakanlah Kiki dalam keadaan baik, ada pegangan-pegangan tertentu Ibu? Seperti jimat dari leluhur, benda-benda Batu ali, bertuah. gitu, Bu. Keris, batu ali, Enggak. batu ali agrem. Nggak ada sama sekali. Iya, enggak. Di keluarga ada riwayat yang ngelmu nggak, sakti atau bisa ngubaran? Enggak. Sama Enggak, sekali? saya enggak tahu. Enggak tahu apa-apa. Enggak, tapi ada enggak, Bu? Enggak. Leluhur gitu. Nenek moyang. Enggak. Mama bapak ibu mah teu tara Teu. petaninya. Iya. Petani. Nggak ada dititipin sesuatu? Teu. Enggak. Kiki maaf seperti ini semenjak yang dikisahkan itu ya, Iya, pas yang semenjak pas di habis lahiran Nah, ditinggalkan. Iya. Nah, subhanallah. Ya, dari ranahnya ranah depresi sih ya, ranahnya ranah. Terus Kiki juga Pak kekurangan kasih sayang karena Iya. ibu sama bapak tuh bercerai pas ibu lagi hamil berapa bulan, Bu? Oh, masih dikandung Tuh. dalam 2 bulan. subhanallah. Mana ini ayahnya lahirnya kan di mama angkat. Jadi Kiki Ibu yang kan rawat nggak tahu. itu mama sambung gitu sama Iya. ayah kandung, ibunya sibuk bekerja di kandung. Subhanallah. Enggak tahu Pak Ustadz dari enggak tahu apa. Dan ini Udah kalau tahu. kita untuk pengobatan Jadi Kiki Pak sendiri, Ustadz, ibu mah udah tahu kejadian gini we, ibu pengen Ya Ibu Nasing sabar. Ya, Ibu kita butuh doa ibu sebetulnya di sini karena doa ibu itu mustajab buat anaknya. Ini ibunya sing sabar we, sing ikhlas. Ini kan ujian dari Allah. Kalau kata Allahnya kan konsepnya wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar ketika aku uji. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia disentuh sama musibah, dia sadar, oh aku ini milik Allah. Dan aku ini pasti kembali kepada Allah. Gitu ya. Dan Kiki juga harus belajar ini. Subhanallah. Pak Ustadz mungkin bisa ngebedain pas dulu kita pertama ketemu Iya, sama sama sekarang. Raut wajah paling. Iya. Raut wajah. Tadi saya kan bingung Jadi panggil kurang juga. bercahaya. Kalau kemarin kan lebih seger gitu. Kemarin Ya, mah lebih ceria kan. lampunya 10 watt, nama 2 watt. Jangan galau lagi. Ya. Ustadznya apa yang kamu Curhat, rasain? Sob, apa yang kamu rasain? Kenapa nggak bisa tidur? Iya, kenapa? Kenapa Kenapa? gelisah? Kiki gak bisa tidur tuh kenapa? Apa yang dipikirin? Kenapa gelisah tuh nggak mau? Bawaannya tidur? pingin keluar terus, Tuh. pingin jalan-jalan katanya. Iya ngalamin. Hmm? Pengen jalan-jalan. Itu kakinya yang sopan. Kamu usah cocok gitu. Kamu jadi istri ustazah harus soleh, kamunya soleha. Orang baik insya Allah Ada jodohnya mana juga. yang masih belum nikah nih? Banyak nih. itu dihancak semua itu dulu sih. Benar sama itu mah. Duduk, Kikinya duduk sini, yang tenang. Kakinya turun atuh. Pi. Ngobrol, itu ada Ustadz Rizky. Ini tim kita semua. Ganteng-ganteng ya. Ustadz Iya. Rizky, Ustadz Resi. Laki-laki. Ini tim kita baru selesai terapi massal kan di sini. Alhamdulillah, beliau-beliau masih ada di sini ini. Pi.
Tak enak. Ini Kiki kan, ini Ustadz Rizky. Aku sayang. So, kalau mau ngobrol, hah? Kalau mau ngobrol sampaikan. Sayang sekalian. Pengen Rian TV ada di rumah. Ada di rumah. Makanya sembuh dulu kamunya. Iya, Kalau saya kamu cerita dulu. kamu error mah siapa yang mau? Pada takut. Tuh. Udah nggak pernah kayak gini, Ustaz. Baru sekarang kayak gini lagi. Ya, pokoknya setelah dari rukyah. Dari kemarin pulang acara rukyah itu ya. Iya. Subhanallah. Kalau saya mah bukan menyalahkan rukyahnya, tapi lebih Efek. pemikiran saya gini, takutnya jin atau apa yang ada dalam tubuhnya Berontak takut. berontak karena ini Biar kita sama menyerah Ustaz. untuk pengobatan rukyah mungkin gitu. Begini, Maksudnya kalau kayak gitu kita. ya tetapi kita tetap harus husnuzon ya. Iya. Husnuzon. Kalau memang dari unsur katakanlah ilmu sihir ya, kan ilmu sihir itu banyak jenisnya. Ada ilmu asihan, ada ilmu pelet. Kalau pelet itu suami ke istri, kalau asihan itu lebih umum. Dampaknya lebih umum. Nah, kalau misalkan setelah dirukyah jadi error konslet lagi, jadi lebih ingat lagi ke suaminya, Ya. bisa jadi wallahu taala a'la wa alam, bisa jadi kalaupun sihir ya, itu ada kaitannya dengan beliau. Tapi kita tidak berpikir ke sana karena kita tidak punya bukti. Iya. Ya, lagi-lagi kalau sihir itu kita harus tahu dapat buktinya dulu biar nggak ada fitnah di sana. Betul. Tapi kalau dia sendiri ini pernah ngomong, Pak, dia pernah ke tempat Dukun. dukun gitu-gitu. Ke dukun dikasih apa sama Nggak dukun? tahu. Entah Kiki. dia nggak cerita. Setelah pulang Sejauh dari mana? dukun, apa kondisinya bagaimana? Saya belum kenal, Pak Itu Ustaz. kita belum Ke dukun ingat nggak Kiki? Ke orang pinter. orang pintar. Nu Dikasih bisa, apa? nu bisa. Kan kamu pernah cerita Kanu bisa pernah. yang di mana? Mek si Ajis kumaha pernah Can? Nggak pernah. Kan dia pernah bercerita pernah. Coba ceritain. Iya, biar kita nggak salah sangka kemana-mana kan. Tapi kalau itu dia pernah terucap waktu kondisinya yang kemarin lagi baik. Udah duduk ente kalau jalan Kayak terus. gitu Pak Ustadz gak mau diem, Baik. gak bisa tenang. Subhanallah. Bagusnya tuh Pak Ustadz dipertemukan lagi sama orang tersebut apa jangan pernah. Ya kalau ada kebaikan tidak masalah, tapi kalau tidak ada kebaikan jangan. Enggak. Bener kan? Kan dalam agama begitu prinsipnya. Cerai itu adalah salah satu yang dibenci sama Allah. Tapi kalau sudah diceraikan boleh rujuk kalau dengan catatan mau ada kebaikan setelahnya. Kalau nggak ada kebaikan Ini tidak gak akan boleh. rujuk gitu, cuman ketemu pengen ngejelasin kalau dia tuh udah nggak bisa lagi sama Kiki harus bisa nyari lagi yang lain, maksudnya gitu. Apa nggak boleh Pak Ustadz? boleh saja, cuman kayaknya menambah masalah. Nah, makanya saya juga pikiran saya tuh gitu. Pikiran saya juga kayak gitu, malah lebih mengingatkan Nah, lagi. iya, Kita kan harus menghilangkan pikiran itu. Betul. Akan kemarin ada saya baca di komen-komen tuh ada yang nyaranin ke hipnoterapi ya. Ada bahkan ke dukun-dukun yang di YouTube lagi viral. Kita banyak yang ini. Jadi kalau saran saya jangan dibawa ke sana. Jangan. Hipnoterapi itu dalam Islam khususnya dari fatwa Mesir, ulama Mesir dan ulama Saudi itu termasuk sihir. Tapi sihir yang dipermudah begitu. Ya, tapi kalau katakanlah Kiki cuma mikirnya pengen sembuh doang dengan catatan tidak memperhatikan cara menyebut kesembuhan itu syar'i apa tidak, saran saya jangan sampai terjerumus. Jangan asal aku sembuh, jangan seperti itu. Pikirannya asal Allah ridho sama aku. Nah, kalau Kiki mau ridho Allah, insya Allah kesembuhan sangat-sangat mudah. Tapi kalau Kiki cuma pengen sembuh doang atau pengen menggebu-gebu pengen kembali sama orang yang sudah jelas-jelas memberikan cinta palsunya untuk Kiki, itu malah menambah penyakit nantinya. Jadi sibukkan diri untuk mengejar cinta Allah yang abadi. Ya Allah, hamba yakin Engkau akan memberikan hamba pengganti dari mantan suami hamba yang dulu, yang lebih baik, yang soleh ya Allah. Kalau dia soleh, insya Allah tidak akan memperlakukan Kiki seperti ini. Apalagi sampai sampai seperti ini kan kasihan sebetulnya. Lagi-lagi motivator terbaik ya Kikinya. Balik lagi ke diri Kiki sendiri itu. Nah, kalau dari Kiki kita, mau sembuh kalau, apa kalau sehat? dari kita sendiri Ustadz, kan kita yang bawa dia untuk pengobatan atau penyembuhan dia. Kalau kita
segala ini dicoba aja gitu. Namanya kita Awam juga. Iya, di samping awam, ya kan namanya orang berobat cocok-cocokan ya. Iya. Terkadang gini, di dokter yang ini yang gelarnya lebih tinggi enggak sembuh, tapi di dokter yang biasa. Kadang sembuh. Iya kan, suka beda-beda. Makanya kita segala proses pengobatannya pun kita coba jalani gitu, baik medis, baik terapi ataupun ruqyah seperti ini. Gitu Ya kalau saya boleh saran gitu kan, karena dalam hadis Nabi kan jelas, kata Nabi, tadawaw, berobat, suka-suka kamu lah berobat kemanapun. Fala tatadawaw bil haram, dengan catatan nggak boleh berobat ke yang haram. Nah, itu udah jelas, udah patokannya jelas. Nah, ketika Kiki betul-betul mau menjemput pengobatan dengan ruqyah, harus yakin dulu dengan Al-Quran itu di dalamnya ada kesembuhan dari Allah. Ini mah bukan sugesti ya, bukan hipnoterapi, bukan. Ini dari Allah langsung. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan di dalam Al-Quran itu syifa, kesembuhan. Artinya pasti sembuh kalau diobati sama Al-Quran, kalau kita beriman sama Al-Quran, dan tentu kalau Allah izinkan. Selain ada kesembuhan, di dalam Quran ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman, wa la yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang yang zalim, orang yang ragu, orang yang setengah-setengah mengimani Al-Quran, melainkan bertambah kepada mereka khasara, kerugian. Jadi rugi kalau misalkan Kiki setengah-setengah dalam berikhtiar melalui ruqyah. Jadi harus all out, harus yakin sama Al-Quran itu. Ya Allah, hamba beriman dengan Al-Quran, hamba yakin sembuh ya Allah. Namun ingat, konsep penyakit itu kayak sampah sama lalat. Selama sampahnya masih ada, lalat Dan ini ya akan datang. leher asal